Oke, jadi sebenarnya tinggal dua bagian lagi yang belum kita lihat ya dari sisi rangkaian yang ada di dalam masing-masing bagian ini sebenarnya apa saja gitu ya. Kalau ALU ini sudah kita pelajari sebelum UTS. Kemudian minggu pertama setelah UTS kita masuk ke flag register ya. Kemudian minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan register bank ya, register bank atau ada yang menyebut dengan General Purpose Register atau register umum kalau bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian kalau ya penamaannya ada yang mengistilahkan dengan A, B, C, D, E gitu ya. Ada yang menamakan dengan istilah R1, R2, R3 itu tergantung dari si pembuat mikroprosesornya. Kemudian untuk hari ini kita akan masuk ke bagian instruction register. Jadi masih terkait dengan register ya. Sebenarnya setelah UTS itu materinya hanya flag register terkait register. Minggu lalu juga terkait register dan sekarang terkait register atau penyimpan sementara gitu ya. Penyimpan sementara data gitu. Kalau register bank ini untuk menyimpan data ya, data angka hasil penjumlahan misalkan atau angka yang mau dijumlahkan itu nanti akan disimpan dulu di register bank sebelum masuk ALU. Kemudian ketika masuk ALU, hasil penjumlahan, hasil pengurangan mungkin akan memberikan flag gitu ya. Flag itu bisa carry, bisa overflow, bisa negatif, bisa zero gitu ya. Nah, hasil status dari hasil penjumlahan atau pengurangan di dalam ALU atau hasil operasi logika di dalam ALU itu nanti disimpan oleh flag register. Ya. Ini untuk dipakai lebih lanjut gitu kan. Kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian AND or XOR gitu ya. Bagaimana ALU bisa tahu gitu ya. Oh, ini operasi penjumlahan. Oh, ini operasi pengurangan gitu kan. Kalau kemarin di simulasi kita mencoba setting angkanya gitu ya. Setting angkanya 00, 11 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk melakukan dia bisa tahu ya. Ini ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi logika gitu ya. Lalu bisa tahu dari mana? Dari yang namanya instruction register. Ya. Kalau kemarin secara simulasi kan kita yang mengganti sendiri ya, mengganti misalkan saya punya dua bilangan, bilangan pertama sekian, bilangan kedua sekian. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian ketika kita jumlahkan ada settingan-settingan yang perlu kita atur di dalam alunya supaya dia menjumlah. Gitu kan. Nah, hasil penjumlahannya kemudian disimpan lagi ke register bank. Nah, supaya itu bisa berjalan otomatis, mikroprosesor itu bisa tahu bahwa ALU itu bisa tahu bahwa oh ini operasi yang masuk penjumlahan, jalankan operasi penjumlahan, kemudian masuk lagi ada operasi oh ini pengurangan, jalankan operasi pengurangan ya. ALU bisa tahu dari mana? Dari yang namanya instruction register. Jadi ini sebuah register yang menyimpan kode biner ya, di mana kode binernya ini berisi atau kalau diterjemahkan menjadi sebuah instruksi gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi jalurnya ini juga kan semuanya terhubung ke ALU. Pada akhirnya ini ke ALU juga ya. Ke ALU, dari ALU dan ke ALU. Gitu. Jadi ini akan semuanya terhubung dalam satu kesatuan menjadi sebuah mikroprosesor ya. Ini nanti terkait program counter ini beda lagi. Ya, karena kalau kita lihat dia tidak terhubung ke bagian yang ada di dalam mikroprosesor, entah itu instruction register, entah itu register bank, entah itu flag register atau ALU. Program counter ini tidak terhubung kemana-mana, gitu ya. Tapi dia masih menjadi bagian dari jeroan mikroprosesor ya. Cuma ini tidak terhubung kemana-mana. Tapi ini nanti dia akan terhubung ke memori. Ya, minggu depan mungkin setelah kuis kita akan bicara terkait dengan memori, kemudian nanti baru bicara tentang input output. Gitu ya. Oke. Jadi sementara untuk saat ini sampai sebelum kuis ya,
kita masuk sampai ke instruction register. Oke. Ya, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam sisi ini sebenarnya secara rangkaian itu seperti apa, gitu ya. Secara rangkaian logikanya ini seperti apa. Ya kalau bicara secara rangkaian logika sebenarnya ya namanya register pasti sama dengan register A, register B atau register bank ini atau sama dengan register flag atau register status ini, gitu ya. Yang berbeda hanya fungsinya saja, data yang disimpan saja. Ya, kalau flag register dia menyimpan hasil penjumlahan, pengurangan atau operasi logika, hasil statusnya, gitu ya. Kalau register bank itu menyimpan data, kalau instruction register berarti dia menyimpan kode biner yang berisi instruksi. Nah, nanti kita pelajari nih, kode biner instruksi yang berbentuk kode biner itu yang seperti apa, gitu ya. Kita bisa menerjemahkan sendiri. Setiap mikroprosesor itu punya kode instruksi yang beda-beda. Ya, antara Intel misalkan, Intel dengan microcontroller yang ada di Arduino gitu ya, itu punya biner instruksi yang beda-beda, beda jenis mikroprosesornya, beda instruksinya, tergantung penciptanya, suka-suka penciptanya sebenarnya, gitu ya. Nah kalau kalian mau bikin mikroprosesor sendiri, bikin instruction set sendiri silahkan, gitu ya. Jadi nanti kita akan coba melihat dari yang sudah kita buat mikroprosesor simulasi yang sudah kita buat di Logisim gitu ya. Kita terjemahkan itu menjadi sebuah biner untuk instruksi ya.